Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa khasiral fasiqun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat rahmat dari Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Ini satu nikmat yang sangat besar, di mana pada saat yang sama masih banyak saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan tidur, sehingga salat subuhnya tidak di awal waktu dan juga tidak berjamaah. Bahkan masih banyak juga saudara-saudara kita yang tidak salat subuh. Alhamdulillah Allah beri kita kefahaman, keyakinan akan keutamaan salat-salat fardu bagi laki-laki termasuk perempuan. Kita kerjakan di awal waktu. Selanjutnya keutamaan mengerjakan salat-salat fardu bagi laki-laki secara berjamaah daripada kita salat sendiri-sendiri. Dan keutamaan berjamaah bagi laki-laki di masjid. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul masjid, orang yang selalu mencari masjid ketika waktu-waktu salat fardu sampai akhir hayat kita, karena banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Alhamdulillah setelah selesai salat, kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita duduk dalam majelis ilmu syariat, majelis yang Allah Subhanahu wa taala minta kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya bila di masjid ada majelis-majelis ilmu syariat. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, di awal untuk beberapa pertemuan kita akan mulai dulu dengan pengantar kepada kajian fikih, al-madkhal di darasatil fiqhil islami, karena penting sekali untuk kita dapat gambaran umum fikih itu seperti apa, perjalanan fikih itu sampai sekarang itu seperti apa. Nah jamaah rahimakumullah, di hadapan saya ini kitab yang langsung membahas tentang ini, Al-Madkhal di Dirasati Al-Fiqhil Islami. Yang lalu kita sudah kita bahas bahwa memakmurkan masjid yang disebut Allah dalam surat At-Taubah ayat 18, itu kata Syekh Wahbah Az-Zuhair dalam tafsir Al-Munir, itu dalam dua sisi. Baik itu pertama adalah imarah maddiyah, ya, memakmurkan masjid secara fisik, yaitu membangun masjid, kemudian memperindah masjid, kemudian merawat masjid, merehab masjid. Yang kedua adalah imarah ma'nawiyah, membangun yang
imarah kemakmurannya non fisik. Nah, ini yang utamanya tentu adalah salat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Selanjutnya adalah juga memakmurkan masjid secara non fisik adalah menghidupkan majelis ilmu di masjid. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sampaikan yang lalu, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, kata Nabi. Jika ada taman-taman surga di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah oleh kalian sebaik-baiknya. Ketika para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, dalam 3 riwayat di antaranya Rasulullah jawab adalah apa? Al-masajid. Apa itu taman-taman surga yang ada di bumi ini? Adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, ketika ditanya wa ma riyadul jannah, Rasulullah menjawab adalah majalisul ilmi. Majalisul ilmi, majlis ilmu. Maka pengarang kitab Wasaya Rasul, Profesor Dr. Syekh Muhammad Bakar Ismail mengatakan bahwa maksud hadis ini adalah pertama tadi, di masjid-masjid itu merupakan taman-taman surga yang ada di bumi ini. Yang kedua, masjid-masjid hendaknya hidup majelis ilmu. Yang ketiga adalah farta'u. Farta'u dalam bahasa Arab artinya adalah al-ittisa' fil akli wa syurbi, makanlah sepuas-puasnya, maknanya manfaatkanlah oleh kalian sepuas-puasnya. Maka alhamdulillah Badan Kemakmuran Masjid sudah berupaya untuk memakmurkan masjid baik secara tadi fisik maupun non fisik. Maka bagi para jamaah tentunya dihimbau untuk bagaimana memanfaatkan masjid yang sudah besar ini, masjid yang sudah bagus dan indah ini dengan kemakmuran yang maknawiyah tadi. Para jamaah rahimakumullah, para ulama menyebutkan bahwa ini tentu berdasarkan kepada kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang satu kewajiban tidak bisa dia dilaksanakan dengan benar kecuali melalui perkara itu menjadi hukumnya juga wajib untuk dilakukan. Maka jamaah rahimakumullah, bahwa ilmu yang wajib ain, artinya ain, wajib bagi setiap muslim yang sudah balik berakal sehat, dia pelajari, itu adalah ilmu syariat. Dalam kadar apa? Dalam kadar, dengan kadar itu dia bisa beragama dengan benar. Baik itu dari sisi akidahnya, fikihnya, akhlaknya. Karena dia tidak bisa beragama dengan benar, melainkan dia pelajari apa yang dengan itu dia bisa beragama dengan benar. Nah, dalam kadar ini menjadi fardhu ain. Memperdalam agama bagi setiap muslim itu adalah merupakan sunnat. Memperdalam agama bagi sebagian muslim untuk menjadi rujukan umat. Kalau ada yang ingin tahu tentang agama, ada hal-hal baru yang perlu kepada fatwa, adalah fardhu kifayah. Maka jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini ya, insyaallah kita mulai pengantar dulu tentang asy-syari'atul islamiyatu mumayyazatuha wa ahammu khasaisiha. Kita bahas dulu tentang apa itu syariat Islam, kemudian apa itu karakteristik, apa itu kelebihan, apa itu kekhususan daripada
syariat Islam berbanding dengan syariat-syariat yang lain atau hukum-hukum yang lain. Yang pertama dibahas di sini adalah asy-syari'atu fil lughati, syariah secara bahasa apa maknanya? Syariah secara bahasa adalah at-tariq al-wadih al-mustaqim. Syariah secara bahasa ini saja kita sudah mesti bersyariah. Jalan yang terang benderang lagi lurus. At-tariq al-wadih al-mustaqim. Jadi mengikut syariat berarti mengikut jalan yang terang benderang lagi lurus jalannya. Jadi kalau dari sisi ini aja kenapa tidak diikuti, ya ikut jalan belok-belok. Nah, udah ada dari Allah jalan yang terang benderang lagi lurus, kenapa yang diikuti jalan yang enggak lurus? Memang kalau kita lihat, nilai komen sikit, ya, kita heran, ya, kalau lewat logika fikir saja, ya, memang ini disebut Allah dalam Al-Quran. Kenapa susah sekali ajak orang kepada kebaikan? Padahal dalam melakukan kebaikan itu, ya, langkahnya mudah sekali, ya. Tapi kok susah sekali orang melakukannya. Tapi dalam hal-hal yang buruk dan jahat, ya, yang itu langkahnya susah, itu yang dibuat orang. Maka kenapa dalam Al-Quran ketika disebut laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, itu Pak Quraisy dalam tafsir Al-Misbah itu menyebutkan laha artinya setiap jiwa, ma kasabat akan dapat balasan di akhirat nanti sesuai apa yang dia kerjakan dari kebaikan di dunia ini. Tapi digunakan kata kerjanya, fi'ilnya adalah kasabah, 3 huruf. Sedangkan ta tak ta'nis. Ketika Allah sebutkan wa 'alaiha maktasabat, dan setiap jiwa akan dapat hukuman, siksaan, berdasarkan juga apa kejahatan yang dia buat di dunia ini. Tetapi dipakai fi'ilnya udah 5 huruf, udah iktasaba. Tadi kasaba, ini udah tambah hamzah pada awal fi'il, kemudian ta setelah fa'ul fi'il. Kalau istilah ilmu saraf selalu wazannya fa'ala, maka ditambah hamzah pada awal fi'il dan ditambah ta setelah fa'ul fi'il, jadi iktasaba. Sedangkan ta ta'nis. Apa rahasianya kata Pak Quraisy dalam tafsir Al-Misbah tadi? Untuk buat baik jalannya itu enggak panjang, mudah. Sedangkan untuk buat jahat jalannya itu banyak, berliku-liku. Ya, kita beri contoh, ya. Orang, ya, untuk pergi ke masjid, ini kita contohkan. Masjid itu umumnya sekarang di Banda Aceh udah lantainya marmar, dingin. Pakai AC, tambah dingin lagi. Ya. Orang di masjid harus menjaga kehormatan masjid, tidak boleh ribut-ribut. Maka di masjid damai. Ya kan? Tapi enggak betah orang di masjid. Di warung kopi panas, gerah, asap rokok, bu. Tapi orang tahan duduk di warung kopi berjam-jam. Ini pakai logika pikir aja. Kok nggak tahan di masjid? Yang dingin, damai, di warung yang panas, gerah, asap rokok tahan.
Orang mau buat baik, ketemu orang senyum saja, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Ya. Berbanding kebalikannya, kita maki-maki orang, kita pikir dulu apa kalimatnya untuk maki-maki dia. Nyong nyai balah nganyong ngempuru balah halop. Banyak langkahnya. Ya. Tapi orang yang baik ini yang susah dibuat. Memang Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an apa? Wa iyaraw sabilal huda la yattakhidhuhu sabila. Kalau mereka lihat jalan petunjuk, jalan yang lurus, jalan yang benar, la yattakhidhuhu sabila, enggak dijadikan itu jalan hidup. Enggak dijadikan itu cara hidup. Wa iyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Kalau melihat jalan yang menyimpang, itu yang dijadikan jalan hidup, itu dijadikan cara hidup. Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama besar Mesir, dalam kitabnya Khuluqul Muslim, akhlak seorang muslim, ini mengutip ayat itu untuk menyebutkan, ya, kok susah sekali orang berakhlak baik. Padahal akhlak baik itu pertama langkahnya mudah. Kemudian orang senang dengan kita. Kita kemudian terhormat, kita dipuji. Ya, belum lagi bicara kepada akhiratnya. Ya. Kemudian kalau akhlak buruk kan kita dibenci orang, kita tidak disayangi orang, kemudian langkahnya payah. Nah, tapi inilah kemudian kenyataannya. Wa iyyara sabilal huda la yattakhidhuhu sabila wa iyyara sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Mudah-mudahan saya dan kita semua menjadi orang-orang kalau melihat jalan lurus itulah yang kita jadikan jalan dalam hidup kita. Ya, syariat berarti adalah jalan yang terang benderang lagi lurus secara bahasa. Wasyari'atu fil istilah. Apa itu syariat dalam istilah? Berarti ya kalau disebut selalu secara bahasa, itu maknanya kalau kita buka kamus Arab, ya tentu dari Arab ke Arab, ya jangan Arab ke Indonesia, dari Arab ke Arab. Misalnya kamus Lisanul Arab, Al-Munjid fil Lugha wal A'lam, maka kita carilah kata syariah, maka dapatlah makna itu tadi. Itu namanya adalah secara bahasa. Apa makna secara istilah? Adalah ya, secara terminologi yang dibuat oleh para ahlinya, definisi yang dibuat oleh para ahlinya. Maka ketika masuk ke definisi istilah itu biasanya terjadi ada beda-beda sedikit ya, antara yang dibuat oleh pakar si A, si B, si C, kadang-kadang ada beda. Tapi kemudian nanti juga ada yang kemudian menjadi pegangan yang umum asyai yang banyak dipegang. Ya. Nah, apa itu syariah secara istilah artinya disusun oleh para ulama ahli di bidang syariah? Yuradu biha kullu ma sannahu Allahu li'ibadihi wa syara'ahu lahum wa kallafahum bihi ala lisani rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil kitabi was sunnati min al ahkamil i'tiqadiyyati wal akhlaqiyyati wal amaliyati. Maka karena seperti ini tadi adalah istilah, nah di kitab ini dibuat footnote di mana diambil penjelasan ini, nggak usah baca. Apa itu syariah secara istilah? Adalah segala sesuatu kullu ma sannahullah li'ibadi, segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, wa kallafahum bihi, yang Allah perintahkan manusia dengannya untuk mengambilnya, ala lisani rasulihi, melalui lisannya Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil kitabi was sunnati. Jadi kalau syariah itu fil kitab was sunnah, ya, melalui Al-Quran dan hadis.
baik itu berkaitan dengan hukum-hukum yang sifatnya i'tiqadiyah, minal ahkam al-i'tiqadiyah wal akhlaqiyah wal amaliyah, baik itu hukum-hukum yang bersifat perbuatan seorang mukallaf, ya, yang dilihat dari sisi nanti harus dia buatkah, baik dia buatkah, wajib dia tinggalkan, atau baik dia tinggalkan, atau dia boleh buat, boleh tidak buat. Nah, inilah yang disebut nanti dengan fikih. Para jamaah rahimakumullah, sekarang kita lihat, ya, berarti syariah itu segala tuntunan Allah kepada kita manusia ini, hamba-hambanya. Nanti ada yang menambahkan untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Liyafuzu bisa'adatid daraini. Ya. Tapi dengan definisi tadi sudah jelas. Segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-hambanya dan diperintahkan kita berpegang dengannya, ya, untuk kemudian melalui lisannya Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran dan dalam hadis, baik itu aspek akidah, aspek fikih dan aspek akhlak. Sekarang jamaah rahimakumullah, kita lihat sedikit yang dibahas di sini, ahammiyatu ta'allumi syari'ati wa dirasatiha. Apa pentingnya mempelajari syariah tadi secara umum, baik itu akidah, baik itu fikih, baik itu akhlak. Syariatul Islam hiya dinullah ta'ala alladhi ba'atha bihi rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam waftaradha 'ala al-'ibadi ittiba'ahu wa ta'atahu 'ala wifqihi. Syariat Islam adalah agama Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul untuk membawa syariat tersebut, di mana Allah mengharuskan kita untuk mengikuti apa yang dibawa oleh rasulnya dan mentaati apa-apa yang dibawa oleh rasulnya ala wifqihi, sesuai dengan yang ditentukan Allah. La yaqbalullahu min ahadin dinan siwahu. Allah tidak akan menerima dari siapapun, ya, syariat selain syariatnya Allah, atau agama selain agama dari yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Man amila bihi hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang mengamalkannya, maka dia akan diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Wa man ibtagha ghairahu wa a'rada anhu kana minal khasirin fid dunya wal akhirah. Orang yang berpaling daripada syariat Allah tadi akan menjadi orang yang merugi dunia dan akhirat. Hadza wa inna min ahammil asbab allati tad'u al-muslima ila ta'allumi syariah wa tubayyinu ahammiyataha wa makanataha fi hayatihi ma yali. Adapun di antara sebab-sebab kenapa penting bagi setiap muslim mempelajari syariat adalah sebagai berikut. Awalan, annaha syari'atullah azza wa jalla allati yajib an yu'bada ala wifqiha wa la tastaqim hayatun illa biha fala falaha lil mar'i wa la najata lahu illa bittiba'i syari'ah al-islamiyah. Pertama, alasannya adalah bahwa syariat Islam adalah syariat yang Allah suruh kita beribadah kepadanya sesuai dengan yang Allah syariatkan. Maka tidak akan lurus kehidupan siapapun di dunia ini melainkan dengan jalan syariat tadi. Fala falaha lil mar'i wala najata lahu illa bittiba'i syariah. Enggak akan ada kemenangan, enggak akan ada kesuksesan, ya, kecuali dengan mengikut syariat.
ولا يستطيع المرء أن يعبد الله تعالى على وفق ما أراد وجاء به الرسول إلا بتعلم أحكام الشريعة والتفقه فيها. Enggak akan bisa siapapun untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan yang Allah kehendaki kecuali dia belajar syariat. Enggak akan bisa siapapun beribadah kepada Allah sesuai dengan yang Allah inginkan melainkan dia belajar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, thaniyan, anna syariat al-islamiyyah tunazzim lil mar'i syu'una hayatihi kullaha. Bahwa syariat Islam inilah yang mengatur seluruh aspek kehidupan seorang manusia. Fayahtaju ilaiha fi ta'amuli ma'a rabbih. Maka seseorang tentu akan butuh dia kepada syariat dalam dia berhubungan dengan Rabbnya. Wa ta'amul ma'a ghairihi minal bashar. Dan dalam dia berhubungan dengan manusia yang lainnya. Contohnya al-walidain, kedua orang tua. Waz-zawjain, suami isteri gimana? Hidup suami isteri. Wal ikhwah wal aqarib wal jiran wa sairin nas. Bagaimana kita berinteraksi dengan manusia dalam hidup ini? Maka kita perlu kepada syariat yang memberi tuntunan untuk ini. Al-hakim wal mahkum, ya, pemimpin dengan rakyat. Wal muslim ma'al kafir. Wal alim ma'al muta'allim was saghir ma'al kabir wa hakadha. Dan seterusnya. Yang ketiga, bita'allumi syari'ati wal fiqhi fiha yu'jaru al-mar'u wa yartafi' 'anil jahal wa yaksib al-'ulum an-nafi'ata wal ma'arifa wa yuhaqqiqu as-sa'adata wan najata fid dunya wal akhirah. Dengan belajar syariat maka orang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dia akan terangkat dari kebodohan. Terima kasih.